Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai transistor. Gak banyak yang bakalan kita bahas mengenai transistor. Kita cuma bakalan fokus ke cara kerja dari transistor sendiri. Cara kerja transistor. Pertama, di sini kita udah ada simbol untuk rangkaian transistor. Nah, dengan dua kaki ini merupakan elektroda, di mana satu kaki disebut sebagai kolektor, kaki satunya disebut sebagai emitor. Nah, sementara kaki yang ini dia itu disebut sebagai basis. Fungsi utama. Nah, fungsi utama dari si transistor itu adalah untuk switches atau dia sebagai saklar. Nah, untuk memutus atau menyambungkan arus, di mana basis dia itu bertindak sebagai control wire. Dia yang mengontrol arus yang masuk ke transistor itu apakah akan dialirkan atau enggak. Jadi semuanya di sini arus mengalir dari sini, dari elektroda yang ini, kemudian masuk ke transistor. Nah, jika basis tidak menerima arus, maka arus yang ada di sini itu akan terhambat. Cuma sampai sini aja. Jika basis menerima arus, maka arus yang ada di elektroda ini akan masuk melalui transistor, kemudian akan dialirkan ke elektroda satunya. Jadi basis itu berfungsi untuk mengalirkan, mengontrol aliran arus dari satu elektroda ke elektroda yang lainnya. Nah, oke, sudah bersih. Transistor itu biasanya dia itu cara kerjanya itu diibaratkan seperti sebuah keran air. Ini kita geser dulu di sini. Oke. Nah, di mana bagian pemutarannya ini merupakan basisnya, si basisnya ini. Kemudian ini bagian air masuk, tempat air masuk ini merupakan elektroda yang ini, air keluar merupakan elektroda yang ini. Nah, ketika basis menerima ketika basis diaktifkan, maka air yang ada di sini, air yang ada di sini itu akan dapat mengalir ke sini. Nah, ketika basis dikunci, maka air nggak bisa mengalir seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mengibaratkan ini sebagai input dan elektroda yang ini sebagai output. Nah, ketika input off, maka output juga off. Nah, tapi ketika input on, maka output juga on. Sehingga ketika kita buatkan untuk tabel kebenarannya di sini input dan di sini output. Ketika input bernilai 0 atau off, maka output juga 0 atau off. Tapi ketika input 1, maka output juga 1. Nah, oke, untuk pembahasan mengenai transistor cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk ke mengenai gerbang logika. Oke.